Shalom teman-teman remaja, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, tergantung jam berapa kamu buka video ini. Kalau kamu sudah membuka video ini berarti kamu siap untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini. Nah, karena ini adalah ibadah, mari kita menghargai ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kalau belum mandi, mandi dulu sana, tak tungguin, di post dulu videonya. Pakai bajunya yang rapi, kalau bisa jangan pakai kaos, pakai pakai kemeja lebih bagus. Rambutnya juga dirapikan, yang cowok atau yang cewek. Nah, kalau sudah ganteng, sudah cantik, udah rapi, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Mengejar Hadirmu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami menghadap kehadirat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh merayakan Jumat Agung. Meskipun kondisi corona ini membuat kami harus merayakannya di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tapi kiranya hari ini kami boleh benar-benar menghayati kematian-Mu di kayu salib ya Bapa. Berkatilah ibadah Jumat Agung hari ini ya Bapa. Bagi setiap teman-teman remaja yang streaming hari ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya semuanya dapat menyampaikan dengan sebaik mungkin. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan semuanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini berjudul Ia mati demi kita, yang diambil dari Matius 27 ayat 32 sampai 56. Matius 27 ayat 32 sampai 56. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Matius 27 ayat 32 sampai 56. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah." Baiklah, Allah menyelamatkan dia.
jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi teman-teman, kita hari ini merayakan Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu bagi orang Kristen adalah hari raya yang sangat sakral. Hari raya yang sangat penting. Karena Jumat Agung itu adalah bukti cinta terbesar Tuhan kepada kita umat manusia. Tuhan, Allah Bapa di surga itu punya dua sifat yang sangat kuat. Yang pertama, Tuhan itu adil. Jadi setiap ada pelanggaran, selalu harus ada harga yang dibayar. Dan biasanya pada adat istiadat Yahudi zaman dahulu, setiap bangsa Yahudi itu melakukan sebuah pelanggaran yang itu dianggap dosa oleh Tuhan, mereka harus menyiapkan yang namanya korban bakaran atau pengalih. Dan korban bakaran ini biasanya kalau nggak sepasang burung merpati, itu bisa juga domba. Tapi yang dianggap sebagai korban bakaran dengan top quality itu adalah anak domba yang tidak bercacat. Jadi anak domba yang benar-benar kualitasnya itu bagus banget. Itu yang dianggap sebagai korban bakaran paling bagus. Nah, jadi setiap ada pelanggaran selalu ada korban bakaran yang harus diberikan. Hampir semua pelanggaran seperti itu. Kalau nggak ada korban bakaran berarti ada hal-hal lain kayak misalnya harus berpuasa atau harus mengurung diri di rumah. Pokoknya ada sesuatu yang harus dikorbankan oleh bangsa Yahudi untuk menutup pelanggaran ini. Nah, Allah itu adil. Melihat manusia yang penuh dengan dosa, seharusnya manusia ini menanggung akibat dari dosa-dosanya. Kita harusnya itu menanggung akibat dari dosa-dosa yang telah kita buat dari umat manusia. Tetapi Tuhan itu tidak hanya bersifat adil, teman-teman. Dia itu juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan ini yang membuat Tuhan kita itu luar biasa. Karena dia adil, tapi dia kasih. Jadi dia nggak bisa serta-merta menghapus seluruh dosa-dosa manusia, nggak bisa. Harus ada korban bakarannya, harus ada pengalihnya. Tapi tentu saja karena dosa manusia itu begitu luar biasa besar, nggak bisa dong korban bakarannya yang ecek-ecek. Akhirnya korban bakaran yang diberikan untuk menembus dosa kita umat manusia adalah Allah itu sendiri yang turun dalam bentuk manusia dan yang kita kenal dengan nama Yesus. Yesus mati karena dia menembus dosa kita, teman-teman. Yesus mati karena kita yang berdosa.
Dia yang menjadi pengalih dari dosa kita. Makanya dia adalah perantara antara Allah Bapa di surga dengan kita yang ada di dunia ini. Nah, apalah kita teman-teman. Uh, kalau di Amerika biasanya itu ada namanya penginjil jalanan. Jadi dia berusaha untuk mengabarkan Injil kebaikan ini tapi di jalan-jalan. Nah, mereka itu punya satu runtutan pertanyaan yang seperti ini. Teman-teman pernah berbohong nggak? Pernah kan ya? Kalian bisa ngitung nggak? Kalian sudah pernah berbohong tuh berapa kali? Ada yang bisa ngitung? Mas Gary yakin pasti mostly dari kalian, kebanyakan dari kalian itu udah nggak bisa ngitung lagi udah berapa kali kalian berbohong ya. Ya kalau kita udah nggak bisa lagi ngitung kita itu berbohong berapa kali, orang yang sudah sering berbohong itu disebut dengan pembohong. Berapa kali kita benci sama orang? Bisa nggak kita ngitung? Kalau teman-teman udah nggak bisa ngitung lagi, udah terlalu sering benci sama orang, teman-teman tuh pendendam. Kalau teman-teman pernah nggak gibahin temennya gitu atau orang lain gitu, kalau udah nggak bisa ngitung lagi berapa kali kita gibahin orang lain, teman-teman itu juga tukang gosip. Bayangkan teman-teman, kita ini siapa? Kita ini kumpulan dari pembohong, pemarah, pendendam, tukang gosip, dan lain sebagainya, hal-hal yang jelek itu. Itu yang buat kita sebenarnya tuh nggak layak untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Tapi karena Yesus, kita, hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Jadi kematian Yesus di kayu salib yang kita rayakan hari ini itu bukan kematian yang biasa-biasa saja teman-teman. Ini kematian yang luar biasa. Ini adalah karya terbesar yang ada di dunia. Ini adalah bukti cinta terbesar, yaitu cinta Tuhan terhadap umat manusia, terhadap kita sebagai umat manusia. Jadi teman-teman, kita memasuki hari Jumat Agung ini, marilah kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Marilah kita menghayati. Karena kalau kamu dan saya sekarang ada di tempat ini, itu harganya mahal. Tuhan harus turun dalam bentuk manusia dan mati buat kamu dan saya. Dan itu bukan pengorbanan yang biasa saja teman-teman, itu pengorbanan yang luar biasa. Mari teman-teman kita menghargai. Mari kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mati buat kamu dan aku. Dalam masa-masa Jumat Agung, Sabtu, besok kita merayakan juga Sabtu Sunyi hingga menuju Paskah. Mari kita introspeksi diri kita. Tuhan sudah mati menebus dosa-dosamu. Tuhan sudah mati menebus dosa-dosa saya. Lalu apakah yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa aku berikan kepada Yesus sebagai wujud terima kasihku? Karena kita bisa selamat, tidak lain tidak bukan karena Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Jadi teman-teman, marilah kita menyambut Jumat Agung ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh introspeksi terhadap hidup kita. Jangan sampai Tuhan sudah mati di kayu salib buat kamu dan saya, tapi kita tidak ada perubahan, tapi kita tidak menghargai kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Selamat menghayati Jumat Agung. Mari kita tutup ibadah kita ini. Tapi sebelum berdoa, saya mau ngajak teman-teman, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Sejauh Timur dari Barat, yang menggambarkan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga Dia mau menebus dosa-dosa kita umat manusia. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan,
Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita menutup ibadah kita dengan kita menaikkan doa syafaat sekaligus doa penutup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami ya Bapa, sehingga hari ini kami boleh merayakan Jumat Agung di tempat ini, meskipun harus dari rumah-rumah ya Bapa, karena situasi corona yang tidak mendukung ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia, dan juga pada seluruh umat di dunia ya Bapa, yang saat ini sedang didera oleh virus COVID-19 ya Bapa. Kami mohon arahan daripadamu, kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa,
agar virus COVID-19 ini meskipun boleh melanda dunia ini, tapi kami boleh tetap beriman kepadamu ya Bapa, dan menaruh pengharapan kami kepadamu. Bapa, Engkau lah yang punya tubuh kami dan jiwa kami ya Bapa. Engkau yang punya kendali atas kesehatan kami ya Bapa. Maka sesuai kehendak-Mu ya Bapa, kiranya Engkau berikan masing-masing dari kami kesehatan yang baik, supaya kami boleh terbebas dari virus corona ya Bapa, dan boleh tetap sehat dalam beraktivitas ya Bapa. Juga teman-teman remaja yang saat ini kebanyakan tidak melakukan kegiatan studi ya Bapak, hanya di rumah saja, kiranya mereka boleh mengisi waktu-waktu kosong di rumah ini dengan hal-hal yang baik ya Bapak, dengan hal-hal yang berguna. Terlebih lagi dalam masa-masa ini mereka boleh semakin mendekatkan diri kepadamu ya Bapak, khususnya di masa Paskah ini, agar Paskah saat ini ya Bapak boleh menjadi Paskah yang berkenan, yang berkesan, dan boleh diingat dan boleh menguatkan iman-iman kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon penyertaan-Mu, kiranya Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, karakter-karakter kami, supaya kami selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, bertumbuh sesuai dengan gambaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadahnya sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah join di ibadah online, streaming online Jumat Agung pada hari ini. Selamat menghayati Hari Raya Jumat Agung. See you.